Oke, sekarang kita lanjut ke hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ya. Kita harus cari tahu dulu definisi dari hadis qudsi tersebut. Para ulama zaman dulu kalau mau mendefinisikan sesuatu pasti dibagi jadi dua, ya kan definisinya. Ketika mau mendefinisikan suatu kata. Jadi sini kita punya kata qudsi nih di sini kan. Nah, qudsi ini kita bisa definisikan per kata dulu ya, secara bahasa, ya bahasa, dan juga yang kedua secara istilah itu sendiri. Oke, bahasa udah kita singgung di sebelumnya, bahwasanya secara bahasa al-qudsi itu diambil dari kata-kata quds. Nah, dari kata quds yang artinya adalah suci. Ya. Kenapa disebut suci? Ya karena sumbernya berasal dari zat yang maha suci. Yang maha suci. Siapa itu yang maha suci? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ila zat adzat al-qudsiyah. Nah, karena itu dinisbahkan kepada zat yang suci, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Allah ya. Nah, ini secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, apa secara istilah hadis qudsi itu? Nah, hadis qudsi secara istilah itu adalah hadis yang asalnya dari Nabi ya, dari Nabi ya. Cuma Nabi menisbahkan atau menyandarkan kabarnya kepada Allah, atau ginilah kabar yang Nabi menyandarkannya kepada Allah. Jadi emang aslinya hadis itu kan aslinya juga dari Nabi ya. Jadi hadis yang memang jadi hadis ya kan, kabar yang aslinya memang dari Nabi ya kan, tapi disandarkan ya kan, disandarkan kepada Allah dalam periwayatannya. Gimana sih maksudnya ini biar jelas nih ya, langsung aja kita ke misal yang ada di bawah. Di sini kita ada hadis qudsi an Abi Dzar ya, sahabi radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwa'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu nih, kasih harokat. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada sanadnya itu Abu Dzar. Kemudian pasti hadis, karena itu hadis ya pasti dinisbatkan kepada Nabi ya kan. Tentunya dia kepada Nabi. Syarat pertama ya, ada nabinya pasti ya. Ada nabinya di sini satu. Kemudian setelah itu ini yang penting ada di sini nih. Ya, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, ini yang membedakan hadis qudsi dengan hadis-hadis yang lainnya. Jadi sini ada kata-kata fi marwa anillahi tabaraka ta'ala. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya Allah berkata, ya ibadi ini haramtu dzulma 'ala nafsi, wahai hambaku aku mengharamkan sifat dolim atas diriku sendiri. Allah mengharamkan sifat dolim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kedoliman itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian dolim satu sama yang lainnya. Nah, di sini syahidnya atau yang mau kita garis bawahi di sini adalah disandarkan kepada Allah. Nah, jadi Nabi meriwayatkan dari Allah, lihat ya. Jadi Nabi, kemudian di sini ada Allah fi marwa anillahi tabaraka ta'ala. Jelas ya? Ini jadi bunyinya jelas. Ini kalau bisa kita tulis dalam bahasa Arab ya kan, itu berarti manukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya, manukila anin nabi ma'a isnadihi ilallah. Singkatnya seperti itu. Ini bahasa Arabnya biar ya kita juga harus tahu ibarat ulama juga ya. Manukila anin nabi, lihat sini syaratnya. Yang pertama ada nabi, ma isnadihi, disandarkan ya, ma isnadihi disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Ma isnadihi ilallahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ada dasarnya ke bawah ya. Jadi sumbernya dari Allah, cuman bedanya adalah nabi yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, ini tetap ada sanadnya ya, tetap ada sanad ya kan. Ini ke sana itu tetap ada. Cuma nanti di akhirnya di sini nanti, nah, nih di akhirnya sini nanti ada kata-kata ini fi marwa anillahi tabaraka wa ta'ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwa anillahi tabaraka wa ta'ala, baru matanya yang
Ini jadi matanya ini adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Iya juga nih. Ini ya kan, fi marwanillah ini ya. Ini itu bisa datang dengan dua ya kan, dua sigoh lah. Ada dua sigoh. Sigoh itu apa ya? Ada dua bentuk. Dua bentuk periwayatan. Nah, ini ilmu riwayat ya, bukan diriwayat ya. Ini riwayat. Bagaimana cara meriwayatkannya? Nah, gitu. Cara nih. Bagaimana cara meriwayatkan hadis qudsi, ya kan? Oke, yang pertama, ya. Ini dengan kata-kata ini. Kata-kata yang di atas ya, fi marwa anillah. Ini yang pertama. Jadi, qala Rasulullah fi marwa anillah. Ini kata ana kasih kata qala Nabi ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwa anillah, seperti yang ini ya tadi yang di atas. Atau yang kedua, ya kan, kita balik. Jadi kan ini qala Nabi pertama. Yang pertama, yang kedua berarti qala Allah ya. Fi ma rawahu anhu Rasulullah. Jadi yang pertama kita pakai. Jadi yang pertama apa bedanya sama yang kedua nih? Apa bedanya? Kalau yang pertama ya kan, jadi pertamanya kita mulai pakai qalan Nabi, ya kan? Fi marwanillah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya kan, atau beliau meriwayatkan dari Allah. Nah gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam, ya kan, dalam kabar yang diriwayatkan dari Allah, bahwasanya Allah berkata sekian. Jadi kita mulai dengan Nabi dulu, atau cara yang kedua, ya cara yang kedua langsung ke Allahnya. Kalau Allah tapi harus yang nabinya di terakhir. Ini kan Allah di terakhirnya ya. Jadi di sini nabinya terakhir. Qala Allah fi ma rawahu anhu Rasulullah. Jadi Allah berkata dalam riwayat, ya kan, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Bisa ya? Ya, jadi yang agak ini apa? Jadi ini caranya aja, cara riwayatnya aja. Emang intinya sama gitu. Ya, jadi caranya ente mulai dari qalan Nabi fi marwanillah. Jadi Nabi berkata, ya kan, atau Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua mulai dengan kata Allah, atau mulai dengan Allah berkata dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sigohnya seperti ini.